Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini. Sebagaimana biasa, setiap Ahad malam kita berkumpul untuk eh, selain silaturahmi, yang penting adalah kita menimba ilmu. Kita sudah banyak kajian-kajian yang disiapkan oleh guru-guru kita di Berkah Mulia Indonesia, sehingga sangatlah disayangkan kalau kita sampai tidak hadir atau apa namanya, mengabaikannya atau katakanlah ya gak hadir gitu ya, sayang sekali. Makanya alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali atas segala nikmat, kita semua bisa lebih bersama. Kemudian kami ucapkan selamat datang pada Ustadz kita, Ustadz Dindin Abu Kasyah, Ustadz Syam, Ustadz Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, peserta Berkah Mulia Indonesia. Nah, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kemudian babnya adalah masih di bab jihad fisabilillah. Dengan tema malam ini adalah mengenai tawanan perang dan perlombaan. Sebelumnya, seperti biasa akan ada tilawah dulu. Ya, kita dengarkan eh, pembacaan tilawah oleh eh, Bapak Alfiandra, surat Kompetitor. Kepada Pak Alfiandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Fadol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin
Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'aw wal amru yauma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia akan mengetahui catatan amalnya di hari kiamat apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Semua perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfi Andra dan kepada Bapak Heri Cipto atas tilawah dan juga terjemahannya. Semoga pahala tercurahkan kepada Bapak semua dan juga buat kita yang mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Acara selanjutnya seperti biasa kita dahului dengan prakata. Kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Iwan Hambali yang juga sebagai ketua Berkah Mulia Mandiri. Atau boleh kita sebut presiden? Yes. Itu partai baru kita nih. Mandiri, biar keren ya. Monggo kepada Ustadz Iwan kami persilakan. Tafadhol Maskur. Terima kasih, jazakallah khair Pak Rendra Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami cintai, kami hormati, sekaligus kami banggakan Ustadz Syam, serta Ustadz Dindin Abu Kasyah, para ustazah, para pengurus BMI, serta peserta kajian pada malam hari ini. Semoga Allah selalu limpahkan kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Untuk itu, kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah
sampaikan, berikan kepada kita semuanya. Kalau kita hitung-hitung, seandainya satu dahan menjadi penanya, kemudian lautan itu menjadi tintanya, belum selesai nikmat Allah itu ditulis, bahkan didatangkan lagi seluruh lautan, maka belum habis nikmat yang akan ditulis, yang nikmat yang selalu Allah berikan dan akan ditulis itu. Waktu itu kita selalu bersyukur. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia paling mulia akhlaknya, Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabatnya. Semoga kita masuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Barengan dengan rasa syukur tadi, maka seperti tadi yang saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bapak Rendra Prianto tentang menuntut ilmu ini. Bukannya kita sebagai orang yang hebat, enggak. Kita bukan orang hebat. Bisa hadir di kajian pada hari ini. Tapi intinya adalah karena Allah yang memberikan izin, berikan ridho pada kita untuk menuntut ilmu. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang sebenarnya punya kesempatan dan bisa, tapi Allah belum berikan rezeki untuk menghadiri kajian malam ini. Maka ini sebenarnya ada suatu rezeki Allah yang sangat mahal harganya. Nampaknya sepele mendengarkan suatu kajian ilmu agama, padahal sebenarnya kalau kita amati hadis sahihnya, nanti di yaumil akhir mendekati hari kiamat nanti, semua ilmu itu akan kembali ke Madinah, seperti ular kembali ke sarangnya. Maka kita wajib untuk mencari ilmu agama, belajar tentang ilmu agama. Dan menyangkut syukur ini, kami ucapkan selamat, sekali rasa syukur kami pengurus BMI, merasa bahagia, gembira, dan bangga atas pencapaian yang sudah dicapai oleh Bapak Solehuddin dari kelas Khalid bin Walid, ya, di mana beliau ini telah menyelesaikan tasmi' hafalan Al-Quran Juz 30. Ya, pada hari Rabu 30 Safar 1446 Hijriah, dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan memahami dan mengamalkannya. Ini suatu ibroh buat kita semua, bahwa kita pun bisa seperti Pak Solehuddin. Karena seperti janji Allah, Allah akan memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Tinggal kita, bagaimana niat kita. Kalau kita karena Allah, maka insya Allah akan mudahkan. Nah, untuk itu kembali saya mengajak bersyukur, dan sejenak lagi kita akan ikuti bersama satu kajian yang sangat menarik, bersama Ustadz yang sangat kita sayang, kita cintai. Sayang kalau ilmu beliau yang sangat banyak tidak kita manfaatkan pada malam hari ini, bersama Ustadz Dindin Abu Ukasha. Saya rasa tidak perlu dipanjang lebarkan kami lagi, sambutan kami. Selamat sekali lagi pada Pak Solehuddin, dan harapan kami seluruh peserta BMI pun bisa seperti Pak Solehuddin, bahkan lebih dari itu. Ya, karena beramar ma'ruf nahi mungkar itu salah satunya seperti ini, ya. Termasuk apabila bapak-bapak dan ibu-ibu punya kerabat saudara, karena survei membuktikan 70% lebih bangsa Indonesia itu masih buta huruf Al-Quran. Itu data resmi. Ini peluang ya, peluang kita untuk berjihad. Ajak, mari kita ajak untuk bergabung. Memang BMI bukan satu-satunya lembaga yang untuk mengajarkan, bukan, tetapi ini salah satu peluang. Kenapa? Karena diadakan secara online. COVID sudah berlalu, tapi ternyata Allah masih izinkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menerima ilmu dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dindin Abu Ukasha, MPD, tentang, nah ini sebetulnya sangat up to date ya, karena kita lihat kondisi di Gaza, kondisi di Palestina, di mana juga di sana ada
dan juga ada tawanan. Nah, pas sekali untuk kita bahas dan mungkin nanti Ustadz Dindin akan bisa mengkaitkan dengan apa yang terjadi di sana. Nah, kami persilakan Ustadz Dindin untuk memulai kajian. Tafadhol, Mas. Silakan, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, jamaah Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, ya tak putus-putusnya untuk senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang sampai dengan detik ini kita masih bisa merasakannya. Nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, yang tentunya nikmat ini semua adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan bersama nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang sudah kita hafal. Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya, kata Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban 'anin na'im, atas segala nikmat yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi untuk mempermudah langkah kita dalam mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak, maka bersyukur dengan nikmatnya adalah salah satu upaya kita untuk meringankan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Tentu syukur bukan hanya sebatas apa yang diucapkan oleh lisan semata, namun lebih daripada itu hati pun harus terlibat di sana dengan cara meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya nikmat ini adalah berasal dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Lalu anggota badan pun mengiyakan dan mengaminkan apa yang diyakini dan diucapkan oleh lisan, yaitu dengan cara mempergunakan segala nikmat yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla di jalan ketaatan kepadanya. Satu di antaranya, dan tentu semoga upaya kita hadir di majelis online ini sebagai wujud dan upaya bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang semoga dengannya ini meringankan dan membantu jawaban kita sebagai bukti akan kesungguhan kita dalam bersyukur kepadanya. Salam salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau dan juga kepada para sahabatnya yang begitu gigih dalam menyebarkan dakwah ya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai seantero penjuru bumi, dan juga semoga tercurah limpah juga kepada umatnya yang istiqomah meniti jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah memudahkan langkah kita dan mengizinkan kita untuk thalabul ilmi. Saya meniatkan dan saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meluruskan niat kita. Hadirnya kita di majelis ini, bergabungnya kita di link ini adalah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengaplikasikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka mengamalkan apa yang dititahkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, bukan dalam rangka yang lain, bukan dengan tujuan yang lain karena mungkin malu jadi kemudian hadir karena merasa nggak enak lalu kemudian join, bukan. Namun ini murni lillah
Ya, semoga upaya kita hadir di sini dicatat oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, masih berada di pembahasan terkait dengan jihad, dan poin yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan tawanan perang ya. Sebelum nanti kita masuk ke pasal yang kedua, ini akhir dari pasal yang pertama, yaitu tawanan perang. Ini satu poin pembahasan, tersisa satu subbab ya, tidak banyak penjabaran dan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah di sini. Yaitu kata beliau bahwasanya para ulama dari kalangan kaum muslimin ya, mereka berbeda pendapat dalam mensikapi hukum tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir. Ya, dari kalangan apa? Orang-orang kafir. Apakah mereka itu dibunuh? Apakah mereka itu diminta tebusan? Keluarganya tentunya. Apakah mereka harus dibebaskan? Ataukah mereka harus dijadikan budak? Ya, dan akar yang menyebabkan terjadinya silang pendapat di antara para ahli ilmu kita ini adalah keumuman ayat, di mana Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam surah Muhammad ayat keempat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadarbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma manna ba'du wa imma fidaa. Yang artinya, maka pukullah leher-leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskannya mereka atau menerima tebusan. Jadi dari ayat ini, ya, ini ada silang pendapat di antara para ahli ilmu, apakah darbar riqab dibunuh, ya, ataukah kemudian diminta tebusan kepada ahlinya atau pada keluarganya, ataukah dijadikan budak, atau bahkan mungkin dibebaskan. Ya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya ayat ini memberikan opsi kepada pemimpin, ya, kepada pemimpin kaum muslimin untuk membebaskan tawanan tanpa tebusan, salah satu opsi dari konsekuensi dari ayat di atas. Ya, tanpa meminta tebusan atau dengan meminta tebusan berupa harta, ya, atau yang semisalnya sesuai dengan kesepakatan. Dan dalam ayat yang lain di surah Taubah kelima Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, gitu ya. Maka perangilah orang musyrik. Maksud orang musyrik di sini adalah yaitu mereka orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan orang-orang kafir yang mereka memiliki perjanjian dengan kita, bukannya sebagaimana yang sudah kita ulas tuh di awal pembahasan jihad. Jadi mereka orang-orang yang memerangi kaum muslimin karena agama kita. Ya, motivasi perangnya karena kita muslim maka diperangi, ya itu. Karena kemudian atau mengusir kaum muslimin dari tanah-tanah mereka, sebagaimana apa yang didapati dan kita lihat ya saudara-saudara kita di Syam sana atau di Palestina tepatnya. Mereka diusir dari tanah-tanah mereka. Nah, ini sudah masuk kategori faqtulul musyrikin, boleh dan diperintahkan untuk berjihad, berperang di sana, ya. Karena ayatnya berlaku apa? Faqtulul musyrikin. Ayat ini memutuskan untuk ya membunuh orang-orang musyrik tanpa menawan mereka atau tanpa membebaskan mereka. Namun hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, Syekh menyebutkan bahwasannya jumhur atau mayoritas dari ulama kita berpendapat bahwasannya dalam hal ini dikembalikan kepada imam, dikembalikan kepada apa? Pemimpin. Kebijakannya kembali kepada pemimpin. Ada opsi di sana. Kalau pemimpin memutuskan kemaslahatannya dengan cara dibunuh, maka dijalankan. Atau kalau opsinya misalnya pemimpin di sana melihat ada kemaslahatan dengan cara ditebus, atau bahkan mungkin dibebaskan, atau bahkan mungkin dijadikan budak, maka itu dikembalikan kembali kepada apa? Keluasan pandangan, ya, dan kebijakan serta kejelian dan kecermatan serta kecerdasan dari seorang pemimpin. Jadi dikembalikan kepada apa? Dikembalikan opsi pilihannya adalah kepada ijtihadnya imam, ijtihadnya pemimpin, gitu ya, terkait dengan kasus ini.
Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allahu tabaraka wa taala. Ya, ini adalah poin pembahasan terakhir di pasal yang pertama terkait dengan tawanan perang. Ya, terkait dengan tawanan perang. Intinya adalah kembali kepada kemaslahatan dari kaum muslimin. Baik, yang selanjutnya masuk ke pasal yang kedua terkait ar-riyadah. Yaitu terkait apa? Ar-riyadah, terkait olahraga. Olahraga. Ini pembahasan yang boleh dibilang pembahasan yang banyak relate dengan posisi kita di zaman ini ya, tentang terkait olahraga, karena olahraga itu salah satu di antara hal-hal yang digandrungi gitu ya, dijadikan hobi gitu ya, atau bahkan mungkin dijadikan sebagai pekerjaan gitu ya, atau bahkan mungkin dijadikan sebagai cita-cita, karena sekarang tidak jarang di antara para remaja, para anak-anak, bahkan kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Wah, menjadi atlet bola gitu ya. Mau jadi pemain sepak bola, mau jadi olahragawan lah gitu ya. Jadi ini pembahasan sangat sejalan dengan zaman sekarang. Baik, kita bahas hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Poin pertama adalah al-gharad atau tujuan daripada olahraga. Apa sih olahraga itu? Apa tujuan daripada olahraga itu, maksudnya apa sih? Perhatikan dengan sesama apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Innal gharada min jami' hadhihi riyadat allati kanat tu'rafu fi sadril islami bil furusiyyah huwa al-isti'anatu biha ala ihqaqil haqqi wa nusratihi wa difai anhu. Kata beliau rahimahullah bahwasanya tujuan daripada apa? Dari semua jenis olahraga yang akan dimaksud itu. Tujuan dari semua olahraga yang dulu di awal-awal Islam itu dikenal dengan istilah furusiyah, kata beliau. Apa itu furusiyah? Furusiyah itu olahraga berkuda, Bapak. Ya, kepandaian, kepiawaian dalam menunggang apa? Menunggang kuda. Dulu dikenal di zaman awal-awal Islam itu disebut dengan furusiyah, gitu ya. Baik, huwal isti'anatu biha. Nah, ini perhatikan dengan baik, tujuan dari semua jenis olahraga pada hakikatnya adalah isti'anah biha ala ihqaqil haqqi. Poin pertama. Yaitu apa? Tujuannya untuk membantu menegakkan kebenaran. Menegakkan apa? Kebenaran. Wa difai anhu, serta membela kebenaran. Jadi dua Pak ya. Tujuan dari olahraga itu apa tadi Pak? Menegakkan kebenaran dan membela, menjaga kebenaran itu. Jadi tujuan olahraga itu Bapak. Ya. Tujuan olahraga itu dikembalikan kepada dua hal tadi, menegakkan kebenaran dan membela kebenaran. Itu dua hal yang harus diperhatikan dengan sesama. Walam yakunil gharadu minha al-husul 'alal mal wa jama'ahu. Dan bukan termasuk di antara tujuan-tujuan olahraga adalah tujuannya untuk mengumpulkan harta. Bukan itu tujuan utama olahraga. Tujuan olahraga itu bukan itu. Bukan mengumpulkan harta. Wala syuhrah, bukan juga mencari popularitas. Wa hubbadz zuhur, bukan juga ingin mencari apa? Ketinggian status gitu ya. Bukan itu. Ya. Bahkan bukan tujuannya untuk mencari ulu, ketinggian, dihormati, dimuliakan, bahkan sampai level sombong ya. Itu adalah tujuan yang menyimpang. Jadi hukum asal atau asal dari tujuan berolahraga itu adalah apa tadi? Dua hal, yaitu apa? Menegakkan kebenaran dan membela kebenaran. Ya, dua hal itu tujuan daripada olahraga itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi bukan tujuannya untuk selain itu, semisal tadi mencari harta ya, kemudian syuhrah ya, mencari popularitas, nama besar, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, lahirlah kesombongan gitu ya.
bahkan waliyadzubillah membuat kerusakan ya di muka bumi, waliyadzubillah. Baik, sehingga kata beliau sesungguhnya tujuan semua olahraga itu adalah dengan berbagai macam variannya untuk menguatkan dan mencapai kemampuan dalam apa? Berjihad di jalan Allah. Jadi dikembalikan kepada konsep jihad lagi, Pak. Tujuannya utamanya adalah apa? Untuk menguatkan kemampuan, ya, untuk menguatkan kesiapan kaum muslimin dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ya dengan ini kita bisa dengan jelas tuh melihat sisi kemaslahatan olahraga ya. Karena ternyata tujuan daripada latihan fisik, tujuan daripada apa? Tujuan daripada kita berlatih bersungguh-sungguh dalam olahraga menjaga vitalitas badan kita, vitalitas tubuh kita, tujuannya adalah untuk berjuang di jalan Allah, Pak. Berjuang di jalan Allah tentu dengan berbagai macam cabang dan variannya gitu ya. Satu diantaranya karena kalau poin bahasan kita tentang jihad adalah dengan masalah apa? Jihad. Tapi tentu di luar itu pun ya ada tujuannya, diantaranya dengan syiar gitu ya, diantaranya dengan apa? Dan tentu apa tuh namanya, berdakwah, menyebarkan kebaikan, itu kan butuh apa, Pak? Butuh vitalitas juga ya. Butuh vitalitas juga, apalagi misalnya ini ustadz-ustadz yang jam terbangnya padat ya. Kalau saya kan masih ya bukan ustadz lah ya. Kalau ustadz-ustadz semisal di sini ada Ustadz Syam, mungkin ya ada Ustadz Iwan yang mungkin jam terbangnya sudah, nah itu butuh vitalitas di sana. Maka salah satu kuncinya adalah harus olahraga. Harus olahraga itu kuncinya gitu ya. Harus latihan fisik. Nah, harus latihan fisik. Makanya sekarang bermunculan tuh beberapa tempat gym yang syar'i katanya. Saya belum nyoba sih, belum tertarik juga tuh ya. Ada tempat gym syar'i gitu ya. Di sini belum ada. Belum ada ya. Karena kecenderungannya tempat gym itu ya itulah sebagaimana kita tahu lah seperti apa ya. Nah, jadi bukan berolahraga ini yang ala malah yang ada malah ya nggak kayak seperti itulah, seperti itu perlu dijelaskan, sudah bisa dipahami. Emang muskilah juga ini, muskilah juga. Di satu sisi kita dituntut untuk berolahraga, vitalitas gitu ya. Terlebih dengan kondisi apa tuh sekarang kita tinggal di wilayah perkotaan yang padat gitu ya. Kalau mungkin kita di kampung tinggal olahraga mudah ya, ke belakang rumah, naik ke gunung, ke kebun, naik pohon udah selesai itu olahraga, pulang udah keringetan juga. Di kita di sini di komplek, aduh agak susah juga. Ya, itu mungkin alasan saya yang jarang olahraga ya. Kalau mungkin sisi pandang bapak-bapak yang biasa berolahraga mungkin bisa aja. Ya, dengan memaksimalkan potensi yang ada ya. Naik turun tangga juga sebetulnya jadi olahraga ya. Bikin tangga ya di rumah, niat olahraga naik turun tangga. Gitu. Itu salah satu daripada intinya tujuan daripada olahraga itu adalah ya untuk meningkatkan kemampuan dan juga untuk persiapan. Nah ini untuk persiapan dalam rangka apa? Membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, gitu ya. Memang ini salah satu hal yang harus digaungkan. Ini salah satu dari pola hidup sehat itu adalah dengan berolahraga ya. Nah, karena sekarang kan ini jamaah JMI itu kan ya termasuk ustadznya itu kan rata-rata sudah udah berkepala berapa ya. Emang ya beberapa kali kita tidak bisa hadir karena pada Allah ujian sakit kan. Memang harus dibudayakan. Mungkin satu waktu ada program kali dari BMI ya. Mukhayyam ke gunung. Mukhayyam, boleh tuh mukhayyam, kita kemah di mana isinya outbound. Kita olahraga semua, keren. Mungkin suatu saat nanti kita digagas lah ya oleh panitia, oleh apa namanya pengurus. Ini untuk dalam rangka ini memang perlu kita menguatkan ya, meningkatkan kemampuan. Baik, ini adalah tujuan utama sehingga kita harus paham dengan baik, jangan sampai keliru. Nah, ini kita jangan sampai kemudian paradigma kita dalam memandang olahraga itu keliru.
Bahwasanya olahraga itu adalah tujuannya untuk ini, ya, bukan untuk yang lain. Tujuan olahraga itu untuk ini, bukan yang lain. Bukan tujuan yang dipahami oleh sebagian dari manusia atau sebagian dari kaum muslimin. Dan semua pembahasan ini atau semua tujuan yang disebutkan oleh Syekh di sini terkait dengan olahraga itu berdasar Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Apa dasarnya? Perhatikan dengan baik firman Allah di surah Al-Anfal, ya. Di surah Al-Anfal surah ke-8 di ayat ke-60. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, ini kaidahnya Bapak. Kaidah dari pembahasan terkait olahraga. Apa itu? Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Nah, jadi artinya berolahraganya kita, latihan fisiknya kita itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk persiapan. Sebagai bentuk persiapan. Ya. Kayak saya punya teman dulu di kampung waktu saya ngajar di kampung di Majalengka sana. Teman saya itu ini spill aja ya. Ya ketua Perbakin, Pak. Ketua Perbakin. Keren, Ustaz. Ketua Perbakin kabupaten. Ya aktif ngaji, jamaah pengajian segala macam. Penggerak lah, salah satu dari penggerak. Ketua Perbakin. Yang olahraganya nembak. Olahraganya nembak. Ini salah satu dari hal yang boleh kita ini juga nih, apa namanya? Iya, itu salah satu konsep yang diperintahkan oleh syariat kita. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Jadi artinya olahraganya kita tujuannya adalah untuk membela agama Allah. Tadi dengan berbagai macam konsepnya ya. Kalau konsep jihad dipahami dalam rangka berperang, ya ini salah satunya latihan fisik. Atau konsep jihad kalau kita paham luas diantara dengan berdakwah, menyebarkan, mensyiarkan, itu kan perlu perlu kesiapan juga. Satu diantaranya kesiapan fisik, ketangguhan fisik, gitu ya. Ketangguhan fisik. Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ini hadis yang populer ya, sudah dihafal oleh sebagian besar dari kita nih. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat, ya kuat fisiknya gitu ya, ya kuat pemahamannya, kuat hafalannya, atau bahkan mungkin kuat finansialnya gitu ya. Seorang mukmin yang kuat, khairun adalah lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, ini berarti dua pijakan ini dari hadis dan dari Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat ke-60 tadi, dan di hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang menjadi pijakan bahwasannya berolahraga ya dengan tujuan untuk mengokohkan kesiapan, ya, mengokohkan kesiapan kita dalam berjuang menegakkan kebenaran dan membela kebenaran adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Oh, enak Pak kalau kita tahu ilmunya dalam beramal itu semua perbuatan yang mubah itu bisa berpotensi berpahala Pak. Wah enak, makanya pentingnya ngaji ini seperti ini, pentingnya ngaji. Kaidah umumnya apa? Hadis pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Gitu ya. Jadi kalau seseorang beramal, amalannya mubah dengan catatan, ya, bukan amalan yang haram. Kalau amalan yang haram ya jelas statusnya walaupun niatnya baik juga tidak akan berubah karena keharamannya berubah menjadi halal, enggak. Ya, amalan mubah pada dasarnya boleh, seperti olahraga itu kan pada dasarnya hal-hal yang misalnya lari lah atau apa, itu kan pada dasarnya hal yang sifatnya mubah-mubah saja. Namun dalam itu kemudian kita niatkan semoga dengan larinya saya tambah kuat, saya tambah sehat, tambah fit gitu ya, sehingga kalau saya berdiri sholat
malam misalnya, nggak gemeteran nih, bisa berdiri lama nih, kalau baca Quran saya bisa sanggup lama nih. Nah, olahraganya berpahala Pak. Setengah jam olahraga, bahkan mungkin 1 jam ia lari, insya Allah akan mendatangkan apa? Kebaikan, akan mendatangkan pahala. Bukan hanya sebatas membakar kalori ya, membakar apa? Membakar kalori, tapi juga insya Allah menghadirkan apa? Pahala dengan niat yang baik. Allah, sangat indah Islam itu ya, sangat indah. Beruntung kita menjadi seorang muslim, Pak. Beruntung. Sangat beruntung. Benar apa yang tadi disampaikan oleh guru kita di awal tadi ya. Beruntung kita menjadi seorang muslim, beruntung sekali. Karena potensi pahala, potensi kebaikan itu sangat berlimpah, sangat mudah gitu ya. Ini sebagai bukti bahwasannya Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur. Masyaallah. Baik, kira masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan cabang-cabangnya atau macam-macam olahraga. Macam-macam olahraga tuh yang diperbolehkan secara umum. Ini kalau bahas judulnya aja nih bisa menjadi bahasan yang ini nih, apa tuh namanya, salah paham nanti. Emang boleh ya taruhan ya? Taruhan itu apa sih Pak? Taruhan apa taruhan? Taruhan itu naruh ya, naruh sesuatu. Taruhan. Baik. Di sini saya menyebutkan macam-macam olahraga yang diperbolehkan adanya taruhan di situ. Waduh, menarik juga nih Pak, ada taruhan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini kata beliau, para ulama mereka bersepakat bahwasannya boleh adanya taruhan pada macam olahraga yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. La sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Ada 3. Tidak ada perlombaan, yang dimaksud di sana adalah apa? Taruhan. Kecuali dalam hewan yang bertapak kaki. Maksudnya apa hewan bertapak kaki, Pak? Pacuan kuda. Ya, yang berkuku serta memanah. Nah, ini ya. Maksud lomba ialah satu olahraga yang dijadikan sebagai taruhan, kata beliau di sini ya, yang diperbolehkan olehnya. Nih saya akan kutip beberapa pendapat atau beberapa penjelasan dari para imam kita terkait dengan apa yang dimaksud dengan taruhan ini dan apa yang dimaksud dengan jenis cabang olahraga yang di sana diperbolehkan untuk adanya taruhan gitu ya. Baik. Dan kenapa juga kok boleh sih kayak pacuan kuda, memanah? Kenapa boleh ada taruhan? Bahkan sebagian ulama memberikan bab al-aula namanya ya. Bab apa maksud bab al-aula? Ya, lebih utama lagi. Jadi kalau pacuan kuda, memanah boleh taruhan, ya apalagi kalau lombanya hafalan Quran. Itu. Kalau lombanya lomba masalah agama, pasti lebih utama lagi. Pacuan kuda aja boleh. Itu ya, itu pembahasannya. Jadi kalau meluasnya begitu. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, semuanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasannya boleh tuh melakukan perlombaan semisal menghafal Quran, hadis, fikih dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Ya. Dan kemudian perlombaan semisal itu yang kemudian nanti ada ada sifat hadiahnya gitu ya. Atau dalam konsep disebut dengan taruhan. Nah, ini kata beliau itu lebih utama karena furusiyah, latihan berkuda gitu ya, memanah boleh, apalagi bacaan Quran, apalagi hafalan bacaan hadis misalnya, tentang fikih atau yang lain, itu pasti lebih utama lagi. Pasti lebih utama lagi. Nah, yang dikecualikan, yang tidak diperbolehkan oleh para ulama adalah selain daripada hal yang disebutkan dalam hadis tadi, semisal lomba apa? Semisal lomba bergulat, lomba berburu, lomba berenang atau lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan adanya sifat sistem taruhan. Taruhan yang dimaksud apa sih, Pak?
Ya, taruhan maksud itu apa? Tujuannya kata Imam Qayyim, ya, jika taruhan itu diperbolehkan dalam memanah, dalam pacuan kuda, itu maksud dan tujuannya untuk memotivasi, untuk meningkatkan terus apa tuh namanya skillnya, untuk meningkatkan skillnya. Jadi semakin semangat untuk meningkatkan skillnya. Ya, dorongan untuk terus belajarnya akan jauh lebih kuat. Sehingga tujuannya nanti untuk dalam rangka berjihad akan lebih cepat tercapai. Itu kan? Jadi semakin semangat belajarnya, semakin semangat berlatihnya, gitu ya, semakin semangat meningkatkan skillnya dengan adanya sistem taruhan semisal ini. Ya. Jadi intinya dalam hal ini maka diperbolehkan, dengan catatan tadi ya adanya dua pihak ya. Kalau lebih dari dua pihak maka sebagian ulama atau bahkan jumhur mengatakan tidak diperbolehkan karena ada unsur perjudian kalau lebih dari 3 pihak. Kalau 2 pihak misalnya yang berlombanya A dan B. Kalau kamu bisa mengalahkan saya kasihlah 100.000. Jangan termotivasi latihan tuh. Adanya latihan, ada motivasi, dorongan akan semakin kuat. Jadi tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan akan lebih tercapai, akan lebih cepat tercapai. Itu maksudnya Bapak sekalian kalau muliakan. Jadi yang di sini yang terlibat hanya atlet. Bagaimana penontonnya nih? Kita nontonin, menang A atau B ya? Ini kita balap kuda nih, menang A atau B? Itu nggak boleh. Itu namanya judi. Ya, antar pemain, antar yang bertarung nih si A dan si B nih sedang bertarung pacuan kuda nih. Itu maka hal itu diperbolehkan. Adapun penontonnya maka hal itu tidak diperbolehkan. Ya, untuk penontonnya itu karena masuk unsur apa? Perjudian yang diharamkan oleh syariat kita. Ya. Dan lebih utama lagi sebetulnya di sini kata Syekh yang memberikan dan menyiapkan hadiah atau taruhan itu sebetulnya adalah pihak ketiga atau pemerintah dalam hal ini. Itu lebih utama lagi. Ya, pemerintah mengadakan lomba apa misalnya dalam hal ini itu lomba apa? Memanah atau pacuan kuda disiapkan tuh oleh pemerintah atau oleh dermawan, intinya oleh pihak ketiga lah. Maka itu lebih utama ya, lebih utama. Ya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Intinya tujuannya untuk memotivasi agar lebih giat berlatih, untuk memotivasi agar lebih semangat dalam meningkatkan skill dan kemampuan. Baik. Nah, salah satu di antara kalimatnya yang diperbolehkan di sini kata beliau, ya, jika terjadi antara 2 peserta nih, entah itu pacuan kuda, entah itu memanah, ya, misalnya ada kalimat jika kamu dapat mendahuluiku dalam pacuan kuda maka kamu mendapat uang 100 dinar dari saya. Ini adalah hal yang diperbolehkan, bahkan termasuk diantaranya ya misalnya pendaftaran untuk lomba pacuan kuda atau semisal dengan itu diperbolehkan. Yang tidak dibenarkan adalah ada unsur misalnya tadi pendaftaran untuk lomba-lomba yang sifatnya di luar latihan fisik untuk berjihad ya. Semisal ini di luar lomba selain dari lomba inilah tadi yang disebutkan ya, pacuan kuda atau memanah. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan terkait dengan tata cara lombanya. Oh, masyaallah detail banget ini. Tata cara lombanya. Ya, jadi luar biasa ya. Beliau sangat memahami secara komprehensif sebuah pembahasan ya. Detail tuh tata caranya, peraturannya, beliau sangat luar biasa. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sangat detail ya ilmunya ketika membahas sesuatu itu sampai seluk-beluknya itu boleh kuasai. Luar biasa memang. Ulama kita tuh Masya Allah ya, cerdas. Nah, beliau disebutkan di sini tata cara lombanya. Menentukan kendaraan. Yang pertama, baik itu berupa kuda, unta, tank atau pesawat. Perlombaannya. Kemudian menyamakan klasifikasi ya. Diklasifikasikan kalau lomba unta ya dengan unta gitu ya.
kuda ya dengan kuda, pesawat ya dengan pesawat, gitu ya. Memberikan batas jarak, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Ya, kemudian menentukan taruhannya jika perlombaan itu disertai dengan taruhan. Ya, kemudian kuda-kuda peserta lomba berada di atas satu garis start yang sejajar. Oh, luar biasa. Kemudian beliau pun menyebutkan di sana ada wasit yang memerintahkan untuk bersiap-siap, lalu bertakbir 3 kali. Dan para peserta lomba mulai berangkat pada saat takbir yang terakhir. Oh, jadi aba-abanya kalau di kita kan apa? Bersiap, bersedia, awas, ya, itu ya. Kalau aba-aba di di peraturan secara umum, bersedia, awas, ya. Kalau dalam konsep perlombaan yang disebutkan di sini dalam syariat kita, maka instruksinya atau informasinya memulai itu dengan takbir. Takbir pertama, takbir kedua, dan takbir ketiga itu mulai start. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mulai lari itu si kuda dipacu ya. Begitu. Takbir ketiga atau takbir terakhir mulai start. Di ujung garis finish ada 2 wasit, kata beliau. Ya, mereka semua berdiri di tepi garis finish agar dapat melihat orang siapa yang pertama kali melewati garis finish, ya, untuk menentukan pemenangnya. Ya, apabila lomba pacuan kuda dilakukan secara kelompok, maka hadiahnya dibagikan kepada 10 peserta saja. Ini adalah peraturan yang nanti bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya yang saya tangkap dari pembahasannya ketika saya baca ini, Masya Allah, ulama kita begitu sangat menguasai pembahasan secara komprehensif gitu ya, begitu sangat detail. Ketika bahas ini dipahami secara, itulah para ulama kita ya. Yang lebih rumit lagi kan pembahasan misalnya yang kontemporer gitu ya, tentang masalah muamalah fikih itu kan, wah, semakin kesini makin pembahasan makin rumit, dan ulama kita begitu detail tuh ya. Intinya ketika menguasai kaidah awalnya dikuasai, kaidah dasar dikuasai, diaplikasikan ke seluruh divisi ya. Nah, itu luar biasa. Mungkin kecerdasan daripada para ulama kita tuh luar biasa. Ini motivasi kita ya untuk terus semangat, untuk terus belajar. Tidak ada kata berhenti dan cukup menjadi seorang penuntut ilmu ya. Wah, udah cukup lah, saya sampai di sini aja belajar. Enggak gitu ya, enggak gitu. Ilmu itu terus berkembang. Ilmu itu terus berkembang. Para ulama kita sampai dengan akhir hayatnya mereka terus duduk di majelis ilmu, terus belajar ya. Terus belajar. Enggak ada istilah berhenti. Karena seiring dengan itu perjalanan hidup kita tuh akan bertemu dengan masalah-masalah baru, masalah-masalah kontemporer yang mungkin dulu kita nggak nemukan. Lalu tiba-tiba ada masalah ini, gimana ya caranya? Apa jawabannya? Bagaimana pandangan syariat ini terus? Sebagaimana zaman kita sekolah dulu ya, pertanyaan-pertanyaan ke guru mungkin belum terlalu detail ya, masalah fikih, bahas fikih gitu. Nah, sekarang anak-anak, saya ngajar di sekolah ya, di jenjang tingkat SMP misalnya. Anak-anak sudah nanya ke saya, Pak, bagaimana hukum kripto, Pak? Waduh, pertanyaannya. Bagaimana Pak ini deposit? Wah, pertanyaannya tuh udah lumayan. Nah, anak-anak SMP, Masya Allah. Artinya kalau kita berdiam diri, tidak terus upgrade, tidak terus duduk di masjid dan belajar, maka ya tentunya kita akan sangat-sangat tertinggal ya, sangat-sangat tertinggal dengan bagaimana kondisi anak-anak, khususnya generasi ke depannya ya, mengimbangi mereka yang permasalahan sangat-sangat kontemporer. Baik, kembali ke masalah ini. Jadi sekali lagi kita melihat begitu semangatnya para ulama kita dalam mengkaji, padahal kan ini bahasan tentang tata cara lomba itu kan bukan bukan suatu masalah yang sangat penting ya. Tapi dipelajari oleh beliau dan disampaikan gitu. Itu kan bukan masalah, ngapain sih belajar gitu? Buat apa sih belajar gituan? Ngapain sih tahu yang kayak gitu? Tapi ketika disajikan dengan benar dan baik oleh ulama kita, ada ilmu ternyata di sana. Oh, gitu caranya. Gitu ya. Luar biasa. Ini sekali lagi memotivasi saya dan kita semua untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu.
Ya, sekali lagi jangan pernah mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita ketahui sekarang ya. Ya, makanya sekali lagi wasiat dari para ulama kita semisal Imam Ahmad bin Hanbal yang kita sangat ketahui bagaimana kapabilitas beliau ya, bagaimana luasnya ilmu beliau. Ketika ditanya oleh muridnya, karena keheranan muridnya kepada Imam Ahmad ini, yang selalu terus dirosah, belajar, ya, istilahnya terus belajar. Sepanjang hidup beliau tuh luar biasa, sampai sepuh, sampai ini beliau masih terus saja belajar dan mengajar. Maka ketika ditanya oleh salah seorang dari muridnya, sampai kapan sih engkau akan berlaku seperti ini? Beliau menyebutkan apa? Ilal maqbarah, sampai saya dikubur baru saya selesai belajar. sampai saya dikubur baru selesai saya menuntut ilmu. Ya Allah ya Allah. Ini semangat dari yang dicontohkan oleh para ulama kita ya. Semangat yang dicontohkan oleh para ulama kita akan bagaimana gigihnya mereka menuntut ilmu. Ya, ini pelajaran sangat berharga Pak. Kita belajar dari poin ini nih, tata cara lomba, bagaimana berlombanya, peraturannya seperti apa. Ini mengajarkan kepada kita betapa ulama kita sangat gigih dalam belajar, sangat gigih dalam menuntut ilmu. Dan perhatikan di sana sangat luasnya Islam, sangat begitu syumuliyahnya Islam gitu ya, mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan. Sampai dalam masalah ini pun di sana ada pijakan hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Berbangga dan beruntung kita menjadi seorang Muslim. Wala janaba wala shighara fil Islam. Tidak ada janab dan shighar dalam Islam. Apa ya janab itu kata Nabi SAW? Janab adalah peserta lomba yang menyuruh seseorang untuk berteriak di dekat kudanya, membentaknya agar berlari kencang. Wah, itu janab itu namanya. Ya, jadi apa ya bahasa apa tuh? Bahasa kitanya apa yang begitu? Penonton bayaran yang agar dengan teriakan penonton itu kudanya jadi termotivasi dan makin kencang. Nah, itu tidak diperbolehkan tuh. Nabi melarang itu. Ya, Nabi melarang itu. Jadi ini adalah salah satu yang kaidah, jadi termasuk di antara tata cara dalam perlombaannya. Ada pijakannya, ada pijakan hukumnya, dan hadisnya sesuai dengan Imam Ahmad ya. Ya Allah. Semua aspek kehidupan ada pijakan hukumnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat kita itu luar biasa. Baik, selanjutnya dalam lomba memanah itu atau lomba melempar anak panah ya. Apakah itu mungkin dengan senjata kalau sekarang ya, bisa dikiaskan juga dengan pistol ya, bisa dikiaskan dengan senapan. Maka dikatakan bahwasanya lomba ini lebih utama dari pacuan kuda Pak. Lebih utama dari pacuan kuda. Berdasarkan sabda Nabi SAW, urmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Hadis riwayat Ahmad. Memanahlah dan naiklah kuda. Kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Jadi level pemanah itu lebih utama daripada level seorang penunggang kuda. Ya, level pemanah itu lebih utama dari seorang level penunggang kuda. Ya, sniper itu lebih utama daripada apa? Cavalry itu ya. Nah, makanya salah satu pelajaran yang sangat berharga dari perang apa Pak? Perang Uhud ya. 1 tahun pasca perang Badar di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Ya, bagaimana sejarah mencatat kaum muslimin di kali pertama dengan musuh mampu memukul telak gitu ya. Memukul telak siapa? Orang-orang Quraisy yang sudah setahun mereka mempersiapkan diri itu untuk bertemu dengan pasukan Madinah ya, pasukan Rasulullah SAW. Setahun mereka mempersiapkan diri. Ya, dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Itu sejarah mencatat pasukan Quraisy terbesar tuh. Ya. Luar biasa besarnya, dan di kali pertama dipukul telak tuh. Ya. Di kali pertama dipukul telak oleh kaum muslimin. Karena apa? Satu di antaranya siasat cerdasnya Nabi SAW menyimpan apa? 50 para pemanah ulung tuh, para sniper ya di atas bukit. Dan pasukan pun, musuh pun bisa dipukul telak tuh, bisa mundur, kalah di kali pertama.
Namun karena di sana ya ada pelajaran ibrah setelah itu ya. Mereka tidak patuh kepada perintah dari Nabi SAW, akhirnya turunlah para pemanah dan kalahlah kaum muslimin. Namun di kali pertama luar biasa, mereka sanggup bisa memukul telak pasukan kavalerinya Quraisy yang di bawah komando siapa? Khalid bin Walid ya, di bawah komando Khalid bin Walid. Karena itu Khalid bin Walid masih berada di pihak Quraisy ya, pemimpin pasukan berkudanya Quraisy. Baik, jadi di sini kata Nabi SAW, memanah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Jadi artinya level atau status lomba memanah itu lebih utama daripada lomba pacuan kuda. Baik, dalam lomba memanah harus diperhatikan beberapa hal. Allah ya Rabbi. Dilakukan oleh orang-orang yang telah ahli memanah. Ya, mengetahui jumlah poin pada sasaran. Ya Allah ya Rabbi. Ya, dan mengetahui batasan-batasan dari poin tertentu, kata beliau. Mengetahui sistem lomba memanah yang digunakan, apakah mubadarah, apakah mufadalah, apakah mubadarah. Ya Allah, jadi mufadalah, mubadarah, istilah-istilah. Mubadarah artinya ya, siapa yang terlebih dahulu tepat mengenai sasaran sebanyak 5 kali dari 20 lemparan, maka dialah pemenangnya. 20 kali lempar anak panah, 5 tepat sasaran di pemenang. Jadi siapa yang paling banyak ya. Sedangkan mufadalah ialah ketika berkata siapa di antara kita yang lebih banyak mengenai sasaran dengan tepat dari 20 lemparan, maka dia yang menang. Kalau tadi 25, ini 20 lemparan. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam lomba memanah. Ada mungkin di antara jamaah di sini yang aktif di ini klub apa archery? Ada ya mungkin ya, di akhir pekan mungkin minimal keluarganya lah, anak-anaknya ya, atau cucunya mungkin. Cucunya ya. Ini cucunya yang sudah, karena sekarang lomba panahan itu termasuk di antara lomba-lomba yang sangat digandrungi ya. Walaupun memang agak mahal ya lombanya mahal. Di sekolah kita di sana tuh ada eskul panahan, namun lumayan biayanya. Lumayan biayanya. Ya, itu di luar alat ya. Di luar alat, kalau punya alat sendiri ya mungkin bisa lebih murah, namun alatnya juga lumayan. Itu. Ya, membatasi sasaran dan menentukannya dan hendaknya jaraknya cukup rasional, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Yang terdekat tuh kalau tidak salah 3 meter ya. Ada 3 meter dan jarak yang jauh tuh kalau tidak salah berapa, 60 meteran. Itu apa tuh namanya, lomba memanah. Ya Allah, ini detail sekali Syekh ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, di sini ada catatan. Silakan dibuka halaman 686. Catatan. Lomba pacuan dan memanah merupakan akad yang diperbolehkan. Bukan akad yang sifatnya wajib, mubah ya. Lomba ini. Dengan demikian, masing-masing dari kedua peserta lomba dapat membatalkan akad kapanpun ketika ia berkehendak. Ya, barang siapa yang dapat mengalahkanku, ya maka bagiannya sekian, contohnya. Gitu ya. Namun ini perhatikan, ini adalah merupakan janji seorang muslim darinya. Janji seorang muslim darinya. Jadi tidak namanya janji ya, dia harus menepati, Seorang pemilik janji dengan ketakwaannya dan kedermawannya, maka ia tidak akan mengingkari janji, karena mengingkari janji termasuk hal yang diharamkan. Ya, ini catatan dari beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Lalu perlombaan yang tidak dibolehkan, baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Apa tuh yang tidak dibolehkan? Maka tidak diperbolehkan mengadakan pertandingan atau perlombaan yang sifatnya melalaikan pada dasarnya, melalaikan. Apalagi berdekatan dengan perjudian. Semisal apa? Main dadu, catur, ya. Kemudian misalnya apa? Kain kartu itu ya. Apalagi gaple yang kayak gitulah. Itu hal-hal yang sangat-sangat dilarang. Tidak diperbolehkan. Bahkan kalau Bapak sekalian buka kitab
Al-Kabair, kitabnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, maka di sana kita akan dapatkan ada penjelasan para ulama salaf kita ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan saya mencelupkan tangan saya di darah darah babi itu lebih ringan bagi saya daripada saya megang dadu dadu itu. Itu saking beratnya masalah ini. Karena apa? Karena dadu dan yang semisal itu adalah perantara ke arah judi, Ya, makanya kalau anak-anak di kalangan anak-anak jangan disepelekan ya, ada permainan-permainan ini. Ya, kita bersihkan, berikan arahan kepada mereka. Karena main dadu, main kartu, kalau main kartu kan ada yang kartunya ke arah anak-anak tuh namanya apa ya? Uno namanya. Ya, permainan anak-anak, tapi prinsipnya pada dasarnya main kartu. Nah, itu juga sama, mengarahkan ke arah perjudian walaupun permainannya biasa, namun hindarilah. Ya, hindari. Saddu dzara'i ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Mencegah agar mereka tidak terjatuh dan terjerumus ke waliyadzubillah perkara yang tercela yaitu perjudian. Karena langkah besar itu tentu dimulai dari langkah kecil. Seseorang terjatuh ke dalam dosa besar itu diawali oleh perkara-perkara yang menjerumuskan ke arah situ. Maka satu di antaranya hal-hal yang bisa mengarahkan ke situ, ke arah perjudian, semisal apa? Dadu, semisal kartu, dan hal-hal yang semisal dengannya, maka itu tidak kita bersihkan mereka, jangan didekatkan mereka dengan hal itu. Termasuk di antaranya kata beliau ya, main kartu, domino, bola pingpong bahkan dan sebagainya, atau bahkan mungkin permainan-permainan yang semisal. Kata beliau di antaranya sepak bola diperbolehkan dengan syarat agar latihan fisiknya terjaga dan tentu auratnya tertutup ya, ini jadi masalah. Ya, karena kan di antaranya faktor positif lah dari sepak bola itu diantaranya apa? Latihan fisik ya, dia larinya bagus, latihan fisiknya bagus. Namun minusnya adalah menjaga apa? Menjaga auratnya yang terkadang tidak bisa dijaga dengan baik. Maka tutup auratnya ya. Kemudian jangan menelantarkan dan melalaikan dari sholat. Terkadang bingung ya. Kita tuh bahkan di Indonesia pertandingan bola tuh mepet sama waktu sholat itu bingung. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa nggak diatur agak luang gitu, jangan mepet-mepet waktu maghrib, kan repot tuh maghrib sama isya, mepet ya, itu repot kadang. Nah itu jangan sampai kemudian menelantarkan yang utama, ya, yaitu sholat, tidak berkata kotor, dusta, ucapan buruk, misal mencaci maki dan lain sebagainya. Nah ini hal yang tidak diperbolehkan. Dan terakhir, catatan di sini kata beliau diperbolehkan bagi donatur atau dermawan menawarkan barang siapa yang menghafalkan sebagian dalil Al-Quran sekian juz misalnya atau sebagian dari hadis Rasulullah SAW ya, atau barang siapa yang bisa memecahkan satu permasalahan dalam masalah-masalah pembelajaran misal matematik atau sebagainya, maka baginya sekian dan sekian dikasih hadiah motivasi begitu, maka hal itu untuk memotivasi ya, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini adalah merupakan pembahasan kita di poin terkait dengan pembahasan tentang olahraga. Semoga dengan pembahasan kita ini olahraganya berniat baik gitu ya. Olahraga yang tadinya semula hanya sebatas ingin membakar kalori gitu ya, agar ingin sehat. Nah, sekarang ada ilmu agar kita menjaga niat dengan sebaik-baiknya. Betul kita olahraganya lari, jogging gitu ya, entah itu jogging keliling komplek misalnya, atau lari hanya sebatas di treadmill misalnya. Yang jelas niatkan dengan ini agar badan saya sehat, yang dengannya ibadah saya semakin kuat gitu ya. Semakin kuat saya ngaji kan insya Allah bertahan lama, sholatnya bisa lama berdiri dan seterusnya. Semoga dengan upaya kita, niat kita semisal dengan itu bisa menghadirkan kebaikan dalam
dalam olahraga yang kita lakukan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal masykur. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ya. Idin atas penyampaian ilmunya. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama tadi mengenai olahraga. Kita ada sesi tanya jawab hingga 21.30. Bagi yang ingin bertanya mengenai tawanan perang maupun mengenai bab olahraga, dipersilahkan. Jika ada yang tanya, saya dulu Ustaz ya. Pak Rendra, saya dulu. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Waalaikumsalam. penjelasannya untuk malam hari ini luar biasa. Sampai seorang syekh pun paham tentang masalah olahraga Ustaz ya. Luar biasa. Nah, pertanyaan untuk generasi kita sekarang ini kan disemarakkan, bahkan difasilitasi oleh negara. Ya namanya e-sport. Nah ini. Saya tuh geleng-geleng kepala nih. Sekarang tuh olahraganya nggak di lapangan lagi. Di gawai gitu kan, di gadgetnya gitu ya. Iya. Di ini, iya e-sport itu loh Pak. Ya saya sih nggak pernah tahu nggak apa e-sport itu ya. Cuman yang anak-anak yang seusia saya itu tahu gitu kan. Wah, ini perlombakan di kampus-kampus tadi. Ya. Nah ini gimana kita mensikapinya, gimana ini? E-nya e-sport ini gimana? Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Insyaallah iman. Ya, sekali lagi ini muncul fenomena-fenomena ya yang sifatnya kontemporer yang berada di sekitar kita. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita Ustaz Syam hafizahullah, terkait dengan fakta bagaimana bergesernya namanya olahraga ya. Kalau dulu kan olahraga tuh ya mengolah jiwa ya, mengolah raga gitu ya. Wafat bukan jiwa, mengolah raga. Artinya ada aktivitas fisik di sana. Sekarang sudah mulai bergeser tuh definisinya. Ada sport. Nah, olahraganya lebih ke yang olahraganya jempol ya. Yang olahraganya jempol gitu. Bahkan sampai di Piala Dunia kan. Kalau tidak salah kemarin saya baca berita tuh ada Indonesia dapat medali Piala Dunia ya. Di Vietnam tuh. Dapat Piala Dunia kemarin. Lawan Jerman terakhir katanya di final. Saya lihat beritanya kalau tidak salah. Di final lawan Jerman dan Indonesia dapat Piala Dunia. Saya lihat Piala Dunia, apa namanya lombanya? Football Manager. Saya lihat Football Manager itu olahraga sepak bola tapi pakai stick. Wow, dapat medali emas tuh mengalahkan Jerman katanya di final. Olahraga sepak bola benerannya kalah mulu. Olahraga sticknya menang, bahkan sampai dapat medali Piala Dunia. Nah itulah fakta yang kita hadapi di zaman sekarang. Dan ini sekaligus tantangan bagi kita semua ya, tantangan dengan bagaimana. Kalau kita kembali ke pembahasan tadi, ya salah satu kalau kita lihat sudut pandang Syekh tadi sana ya, tidak diperbolehkan mengadakan pertandingan-pertandingan yang semisal dengan tadi dadu, catur yang semisalnya. Bukan hanya sebatas memang ia mengarahkan ke perjudian, namun memang ia tidak dikatakan olahraga pada dasarnya. Main kartu itu kan tidak dikatakan olahraga, domino dan seterusnya. Karena kecenderungan dia kan fasib ya, duduk gitu ya, cenderungan fasib. Dan Syekh dikatakan membolehkan, ini pandangan Syekh, membolehkan permainan sepak bola, namun dengan syarat, gitu ya. Kenapa? Karena sepak bola masih dilihat olahraga. Masih ada sudut pandang olahraganya, ada latihan fisiknya, larinya, dan itu kan mendorong kepada persiapan untuk berjuang gitu ya. Namun dengan syaratnya tidak sedikit yang Syekh di sini terapkan. Di sana tutup aurat gitu ya. Kemudian menjaga waktu sholat, jaga lisan, jaga perbuatan itu. Luar biasa kalau ada permainan bola gini Pak ya. Seru. Ada permainan bola seperti ini kayaknya enak banget kita ngelihatnya.
Ya, kemudian moderatornya juga, Masya Allah, Alhamdulillah boleh. Ini moderatornya kayak seru tuh, komentatornya enak gitu ya. Ketika mengomentari bola dilempar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi itu hanya di negeri hayalan, kayaknya nggak ada fakta. Ya, ya gitu kurang lebih. Jadi apalagi dengan e-sport, berarti kalau kita kiaskan ke pembahasan Syekh di sini, ya semisal dengan halnya dadu atau catur yang sebagainya yang lebih fasih gitu ya. Karena dia tidak ada unsur persiapannya, persiapan fisiknya nggak ada di situ. Ya, persiapan untuk berjuangnya tuh apa di situ? Persiapan untuk berjihadnya apa? Ya, apalagi kecenderungannya lebih besar dia melalaikannya. Mereka tuh bayangkan bisa menang sampai itu kan ngabisin waktu berjam-jamnya tuh di hadapan monitor tuh bisa jauh lebih mengerikan tuh waktunya. Mau latihan terus di hadapan monitor tuh berjam-jam. Bahkan nggak tahu tuh makannya tuh. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya nggak pinjam mata orang tuh. Ceritanya saya berangkat sholat isya waktu itu. Atau saya pernah cerita kalau nggak salah ya. Saya berangkat sholat isya. Saya jalan kaki dan kebetulan waktu itu di dekat gang rumah saya ada rental PS waktu itu. Warnet. Namun isinya kan main game isinya. Itu dipenuhi sama anak-anak muda tuh. Anak-anaknya anak-anak tanggung lah, anak-anak SD, SMP ya, usia-usia belasan itu. Berangkat sholat isya, pulang sholat isya, saya jalan lewat situ masih ada juga. Dan mengerikannya apa Pak? Saya berangkat sholat subuh masih ketemu tuh lagi. Saya berangkat sholat subuh lewat situ, itu masih ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang tuanya kemana sih? Berangkat sholat subuh masih dengan keyboard yang ada dia udah lesehan begini posisinya udah masih ada. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, tapi setelah itu beberapa bulan ya setelah itu tutup tuh usahanya. Alhamdulillah udah nggak ada. Artinya coba berapa jam yang mereka alokasikan untuk itu Pak? Luar biasa mengerikan. Mereka mungkin beli paket ya, istilahnya ada paket, ternyata di sana ada paket jadi bukan sewa jaman, ada sistem paket, mereka paket apa lah gitu. Ya Allahul musta'an, astagfirullah sampai segitu. Itu tantangan kita selaku orang tua, selaku mungkin pengurus lingkungan atau mungkin guru ya, untuk membentengi generasi kaum muslimin. Karena dengan seperti itu ya, itu di luar kontrol, mungkin di luar rumah ya. Karena di dalam rumah itu pun sama, kalau kita tidak kontrol baik-baik ya, gadgetnya itu kalau kita tidak punya komitmen jam sekian HP dikumpulkan, wah udah tuh. Ya, masuk kamar kita nggak tahu mereka masih begadang aja di kamar. Itu kita harus punya komitmen, harus punya. Kurang gitu ya Pak, emang tantangan Masya Allah di zaman kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita serta kaum muslimin ya, dari segala bentuk dampak madarat zaman. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Kurang gitu. Baik, mungkin ada lagi dari bapak-bapak atau ibu, atau bisa lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya boleh Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi Sahat bertanya itu. Gimana Pak Ustadz? Sahat bertanya. Orang Bandung. Ini gimana? Orang Bandung. Mohon Abdi Syafrin di Bandung. Ini entah di dalam konteks atau nggak di luar konteks ya Pak Ustadz. Masalah tadi yang dibahas sama Pak Ustadz itu permainan anak-anak ya. Jadi saya itu suka mengajak anak-anak di masjid bermain ular tangga. Nah, tapi ular tangganya sih konsepnya dalam konsep Islami Pak Ustadz. Jadi suka mengajak anak-anak bermain ular tangga, tapi konsepnya konsep Islami. Ada berbagai pertanyaan di situnya Pak Ustadz seputar agama, semisal. Gini nggak Din? Kayak ini nggak? Gimana? Kayak begini nggak? Kayak begini. Ustadz. Begini. Nah, betul. Bisa gini Pak Ustadz, yang gini saya konsepnya.
Oh nggak tahu tuh. Ini Gimana kita? Silakan nggak Ustaz? Kita nggak Ustaz ini. Iya. gini. Apa itu? Sedikit. Iya. Terlihat. Tuh, nah, jadi di setiap nanti misalkan Saya belum punya, nggak tahu kayak gitu. betul. Nah, di sisi lain kan itu menggunakan kartu, Pak Ustadz. Nah, kartunya contohnya seperti yang ini ya. Jadi untuk mendapatkan giliran itu dia harus mencangkul kartu ya, Pak Ustadz ya. Nah, saya menggunakan kartu ini gitu, maksudnya cangkulan seperti ini gitu. Apakah hukumnya bagaimana menurut Pak Ustadz gitu? Apakah harus dihentikan? Apakah jika saya melanjutkan juga tidak apa-apa? Dan apa hukumnya? Saya mengajak anak-anak bermain luar tangga di masjid, soalnya di tempat saya itu belum ada madrasah gitu, Pak Ustadz. Jadi belum, halamannya juga tidak cukup luas lah buat dipakai buat ini anak-anak gitu maksudnya gitu. Iya. Seperti itu, Pak Ustadz, Iya. pertanyaannya. Ya, Allah Ta'ala bis. Baik. Syukur atas pertanyaannya Pak Syahruddin Munajat, dan Masya Allah semoga Allah memberikan taufik dan juga diberikan istiqomahan ya. Salah satu dari pejuang-pejuang pendidikan insya Allah ya. Semoga Allah memberikan taufik Amin ya Allah. pada kita semuanya. Baik. Memang ya ini yang tadi saya sebutkan ya. Masalah-masalah kontemporer yang terus muncul di zaman kita dan di era kita. Yang yang niscaya, dan itu adalah suatu hal yang niscaya muncul. Dalam konsep pendidikan anak memang di sana ada beberapa rukhsah yang digarisbawahi ya, ada beberapa rukhsah yang digarisbawahi atau keringanan maksudnya yang digarisbawahi oleh para ulama kita terkait dengan pendidikan anak. Ya, satu di antaranya kalau dalam visualisasi ya. Karena mengajar anak kan tentu sangat-sangat berbeda dengan konsep mengajar orang dewasa. Kalau orang dewasa pembahasan dan penyampaiannya sesuai dengan apa yang secara tulisan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika sampai dengan anak-anak kan tidak seperti itu ya. Mereka butuh visualisasi, mereka butuh tangkapan yang jauh lebih mudah dicangkap dan dicerna oleh mereka gitu ya. Maka ada sebagian ulama yang mereka memberikan rukhsah boleh ada gambar. Nah, untuk anak-anak, pendidikan anak boleh gambar dengan catatan gambarnya sebagaimana hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ya, yaitu di sana tidak bersambung antara kepala dan, jadi intinya jangan sampai percis plek ketiplek dengan gambar makhluk hidup, dengan hewan gitu ya, dengan manusia misalnya. Ya, apa sih inti dari manusia? Adanya mata, maka matanya dihilangkan, gitu. Matanya dihapus. Nah, itu salah satu dari upaya agar kita terhindar dari larangan. Karena untuk pendidikan anak memang kita butuh visualisasi seperti itu. Namun dalam syariat secara mutlak dikatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwir, kan itu. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya azab dan siksa yang paling keras di hari kiamat adalah akan diberikan kepada al-musawwir. Siapa al-musawwir, Pak? Yang gambar, yang suka gambar. Ya, jadi yang gambar makhluk hidup yang kemudian nanti di hari kiamat dia diminta untuk menghidupkan makhluk tersebut dan nggak bisa tentunya ya, disiksa dengan begitu keras. Artinya secara umum larangan itu, karena apa? Di sana ada syaddu dari'ah. Kembali ke pembahasan tadi kartu dan kembali ke pembahasan dadu gitu ya. Di sana ada syaddu dari'ah. Apa itu syaddu dari'ah? Mengantisipasi keburukan besar. Nah, gitu. Gambar, kenapa nggak diperbolehkan gambar? Karena dalam masalah tauhid kita mengetahui latar belakang terjadinya kesyirikan karena apa? Awalnya karena gambar. Ya, silakan buka tafsir surah Nuh misalnya. Ya. Wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, kan itu. Silakan dibaca di tafsir surah Nuh. Latar belakang kesyirikan pertama kali terjadi karena apa? Karena gambar awalnya. Digambar orang-orang soleh gitu ya. Orang-orang soleh yang meninggal digambar dengan tujuan agar mengingatkan, oh kalau lihat gambar saya jadi semangat nih. Nah gitu ya. Lihat guru saya nih semangat. Nah, lama-kelamaan akhirnya syaitan
memasukkan kepada manusia, akhirnya gambar itu dibikin lebih real, dibikin patung, dibikin akhirnya bergeserlah manusia menyembahlah patung itu. Jadi artinya penyimpangan terjadi secara bertahap. Makanya Islam melarang, kaidahnya disebut dengan syaddu dzari'ah, mencegah keburukan besar terjadi. Nah, makanya Islam mengharamkan gambar karena langkah berikutnya dari gambar adalah tiga dimensi ya, patung, dan kemudian terjadilah penyimpangan dari situ. Termasuk diantaranya tadi kartu, termasuk diantaranya tadi dadu, gitu ya. Kenapa dilarang? Karena syaddu dzari'ah, mencegah keburukan besar yang nanti terjadi. Familiar dengan dadu kan bahaya, atau minimal menyepelekan dadu kan bahaya. Akhirnya dekat ke perjudian. Maka disebut dengan kaidahnya syaddu dzari'ah, mencegah keburukan besar terjadi. Gitu ya. Makanya ayat dalam surah 17, surah Al-Isra tentang masalah zina apa bunyinya? Wala taqrabuz zina. Kan gitu bunyinya. Wala taqrabuz, ini aplikasi dari kaidah syaddu dzari'ah. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Gitu. Ayat tidak mengatakan jangan kalian lakukan zina, bukan. Namun Allah katakan jangan dekati zina. Ini namanya syaddu dzari'ah, mencegah keburukan besar. Artinya upaya mendekat ke arah zina saja, semisal apa? Pacaran, semisal apa? WhatsAppan, semisal apa? Video callan atau apapun bentuknya yang mengarah ke perbuatan zina, haram hukumnya, nggak boleh. Karena kalau itu diperbolehkan, nanti bisa bergeser ke tahap berikutnya, makin dekat, akhirnya zina lah jatuhnya, waliyadzubillah. Nah itu kaidah syaddu dzari'ah gitu ya. Jadi larangan, mencegah, mengantisipasi terjadi keburukan besar di awal. Gitu. Ya, preventif ya, kalau bahasa kitanya ada upaya preventif, dan Islam tuh begitu. Upaya preventif, jangan sampai keburukan besar terjadi, maka dari awal dicegat tuh. Begitu. Nah, sekarang bagaimana konsepnya kalau di pendidikan anak-anak? Tadi para ulama mengatakan memberikan rukhsah, satu diantaranya gambar diperbolehkan, namun dengan catatan gambar dihilangkan matanya supaya tidak terlihat makhluk hidup banget nih. Gitu. Ya, karena larangan membuat gambar itu kan jelas mutlak ya. Jadi tidak ada matanya, wajahnya polos itu ya gitu. Karena supaya tidak ternampak seperti manusia real manusia gitu. Nah, bagaimana dengan kartu? Nah, tadi saya mengatakan ya nggak boleh main dadu, nggak boleh main kartu. Ya memang di sini harus ada harus ada kajian secara khusus ya. Namun wallahu a'lam bishawab, saya sih lebih condong kepada lebih selamatnya tinggalkan. Kalau saya ya, lebih selamatnya tinggalkan. Mungkin ada cara yang lain, metode yang lain. Saya yakin kalau guru itu kan cerdas. Saya yakin guru tuh punya sejuta jalan, Pak. Ditutup di satu pintu, dia akan menemukan pintu yang lain ya, Pak. Kalau guru itu kreatif, guru Indonesia khususnya ya, ilmu kepepetnya itu sangat sangat luar biasa, jurus the power of kepepet gitu ya. Dicegat dari satu pintu, dia akan cari pintu yang lain. Itu bagi air bah seorang guru pasti akan kreatif ya. Kalau saran saya, bijaknya lebih baik ditinggalkan. Saran saya bijaknya ya, lebih baik tinggalkan, mungkin dicari alternatif yang lain yang jauh lebih selamat insya Allah. Bahkan mungkin tidak usah pakai kartu misalnya, kita pakai apa sifatnya gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun penggunaan masjid mungkin bisa di teras masjidnya mungkin Pak ya. Karena kan pada dasarnya masjid itu kalau di zaman Nabi kan bukan hanya sebatas tempat sholat ya. Di zaman Nabi itu bangunan, kita lihat di pembangunan Masjid Nabawi, di awal pembangunan Masjid Nabawi di tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah itu kan Masjid Nabawi itu besar banget Pak, untuk masyarakat muslim yang sangat sedikit di kala itu. Pembangunannya besar banget. Ya, sangat besar pembangunan Masjid Nabawi itu di kala itu. Ya, dengan jumlah manusia kaum muslimin yang belum banyak, namun bangun masjidnya lebar besar. Ternyata salah satu fungsinya kan sebagai tempat rapat, sebagai bahkan tempat baitul mal, bahkan tempat menampung para tawanan perang, disimpannya di situ. Jadi artinya tempat masjid itu bisa difungsikan dengan begitu besar. Nah, di sini dalam pendidikan konsepnya mengajarkan anak ya, ahsan silakan. Ya lebih selamat lagi kalau pakainya koridor, itu lebih selamat lagi supaya tidak mengotori ruangan utama sholat ya.
Kan ruangan utama untuk mungkin sholat ya, nanti khawatir namanya kadang anak-anak ya nyampah atau bagaimana, supaya lebih selamat kita pakainya koridor misalnya lantai apa tuh samping atau kamu, nggak masalah, silakan Bapak. Karena itu adalah sistemnya pendidikan untuk kemaslahatan anak-anak, kemaslahatan. Teruskan perjuangannya Bapak, semoga Allah memberikan taufiknya kepada Bapak dan rekan-rekan yang berjuang di sana, semoga Allah memberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Betul Ustaz, itu juga ada juga dia berjuang ini membangun masjid Ustaz. Amin ya Allah ya Ini Rabbi. belum saya share ke jamaah, saya tahu ada yang Barakallahu fikum. mau masjid Barakallahu. sana. Lihat pimpinannya, kita doakan semoga biar cepat selesai. Amin amin ya Allah. Ini sila di sini ada jamaah berkah mulia insya Allah ya. Nah, saling bahu membahu lah, bahu membahu insya Allah. Di daerah Bandungnya di mana Bapak? Di Bandung Timur, Pak Ustadz, di Pasir Impun, Sukamiskin. Sukamiskin. Oh. Dekat LP Pak. Kalau Sukamiskin dekatnya ke familiarnya ke LP. Tahanan KPK. Ya, daerahnya di sini agak ya ekstrim, Bos. Familiarnya kalau Sukamiskin nih LP-nya. Baik, selamat berjuang Bapak, semoga Allah berikan kemudahan dan taufiknya. Amin Allah. Ini terakhir Ustaz, ada Masih ada ya? Oh, Dari Pak Heri Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, bila ada pertandingan diadakan sehingga melewati waktu sholat maghrib sampai masuk isya, apakah pertandingan tersebut bisa disebut uzur syar'i? Bila pemainnya kemudian sholat maghrib dan isya. Allahul musta'an. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa kok carinya waktunya? Kenapa nggak habis isya gitu? Atau habis asyar lah? Kenapa mesti mepet-mepet ke ini? Ya lebih bijak lah Pak, lebih bijak kita dalam ini. Ya, lebih bijak dalam bersikap, lebih baik ya. Syar'inya dari sudut pandang mana ya? Saya masih bingung nih Pak, syar'inya dari sudut pandang mana? Ya, bisa sampai akhirnya. Ya, lebih bijak lagi lah kita. Jangan sampai kemudian menelantarkan menelantarkan sholat, walaupun secara hukum asal maghrib dan isya bisa dijamak ya, maghrib dan isya secara hukum asal bisa dijamak, walaupun seorang itu bukan seorang musafir, dia mukim di tempatnya, tidak masalah, dia menjamak sholat itu nggak masalah, karena Nabi pernah melakukan hal itu ketika beliau mukim di Madinah ya. Namun jangan jadi bermudah-mudah dalam hal ini, apalagi jadi kebiasaan setiap ada lomba itu jamaah itu jangan bermudah-mudah lah dalam masalah ini. Dan ahsannya lebih baik ya, bagaimanapun ya sholat di waktunya itu lebih utama, walaupun hukum asalnya boleh dijamaah, namun sholat di waktunya itu lebih utama. Maghrib dilaksanakan di awal dengan berjamaah, apalagi bagi laki-laki itu lebih utama. Isya demikian, lebih utama ya, lebih utama. Jadi ya lebih bijak lah Pak, lebih bijak ya, jangan sampai kemudian bermudah-mudah lah. Nanti kalau dibuka keran dimudahkan, nanti bisa bermunculan yang lain. Jangan bermudah-mudah lah. Islam sudah begitu mudah, namun jangan bermudah-mudah. Akhirnya nanti mudah-mudahan ujung-ujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bapak ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan ilmu dari saya, dan kalau ada kalimat dan perkataan saya yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan dalam rangka tujuan untuk menyakiti apalagi menyinggung perasaan sekali lagi. Dan dari apa yang saya sampaikan itu berupa kebenaran murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa mempertemukan kita dalam kondisi Allah Rabbuna Azza wa Jalla ridho kepada kita, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengumpulkan kembali kita, bukan hanya sebatas di dunia ya kita bertemunya, namun sampai nanti di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali berkumpul dalam keridhaan Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas ilmunya pada malam hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan 21.36, akan kita tutup pengajian kita malam ini. Saya sebagai pembawa acara mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan ada kealfaan. Sekarang mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.